Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar menggunakan multimeter. Akan tetapi, pada kesempatan ini kita hanya akan fokuskan pada pengukuran tegangan DC atau tegangan searah dan pengukuran tahanan atau hambatan. Mengapa demikian? Karena untuk kedepannya nanti yang akan banyak kita hadapi adalah pengukuran tegangan DC dan pengukuran hambatan, sehingga nanti cukup fokus pada dua macam pengukuran ini. Selanjutnya, yang pertama kita akan coba melakukan pengukuran tegangan DC. Nah, apa yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pengukuran tegangan DC? Nah, yang pertama adalah kita coba lihat angka-angka yang ada di sini. Nah, ini ada 0,25, ada 0,5, ada 2,5, 10, 50, 250, dan yang paling besar adalah 1000. Mulai dari 0,25 sampai 1000 ini adalah pilihan yang bisa kita ambil dalam mengukur tegangan DC. Lalu bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya hanya dengan memutar selektor. Nah, sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa 1000, bisa 250, bisa 50, bisa 10, dan seterusnya. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan memutar. Akan tetapi ketika kita memutar selektor, jangan sampai lupa bahwasanya di sini ada strip atau alur. Nah, ini tidak boleh sampai terbalik. Kalau misalnya terbalik seperti ini, nah seperti ini, maka bukan pengukuran DC yang akan kita lakukan, melainkan yang akan kita lakukan adalah pengukuran AC, sehingga alur strip ini tidak boleh terbalik. Baik, selanjutnya ketika kita memilih besarnya angka pada selektor, nah ini nanti akan kita sesuaikan dengan bahan atau benda yang akan kita ukur. Sebagai contoh, kita punya baterai ukurannya 1,5 volt. Maka ketika baterai itu 1,5 volt, maka kita dapat arahkan selektor itu pada 2,5. Bisa saja nanti kita akan arahkan ke 10, akan tetapi lebih baiknya kita arahkan ke 2,5, sehingga nanti penunjukan skalanya lebih presisi. Itu mengenai angka pada selektor. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah skala yang ada pada bagian atas dari multimeter ini. Nah, bagian mana yang akan kita baca ketika nanti melakukan pengukuran tahanan, pengukuran tegangan? Nah, skala yang kita bisa baca adalah 0 sampai 10, lalu 0 sampai 50, lalu 0 sampai 250. Lalu garisnya adalah ini, garis yang menghadap ke bawah ini. Dan di sini juga sudah ada keterangannya DCV.A. Nah, disinilah nanti kita akan membaca ukurannya. Lalu ketika nanti selektor kita arahkan pada 0,25, maka skala yang akan kita baca adalah mulai dari 0 ini sampai ke 250 ini. Nah, nanti hasilnya tinggal dibagi dengan 100. Lalu kalau misalnya kita arahkan ke 0,5, berarti yang kita baca skalanya adalah 0 sampai 50.
Nah, nanti hasilnya dibagi dengan 100. Lalu jika kita arahkan menuju ke 2,5, maka yang kita baca skalanya adalah 0 sampai 250. Hasilnya nanti dibagi dengan 100. Selanjutnya, jika kita arahkan ke 10, maka yang kita baca adalah 0 sampai 10 ini. Nah, selanjutnya ada yang masih banyak bingung bagaimana cara menentukan angka jika jarum ini menunjukkan di tengah, karena di sini tidak ada angkanya. Nah, kita ambil contoh ketika nanti pengukuran menggunakan angka 10, selektor menunjuk angka 10, maka skala yang akan kita baca adalah 0 sampai 10. Dan jika nanti jarum itu berada di sini, maka ini 0, ini 2. Nah, tengah-tengahnya antara 0 dan 2 adalah 1. Berarti nanti besarnya tegangan adalah 1 volt. Lalu bagaimana jika jarum ini berhenti di strip pertama antara 0 dan 1? Nah, antara 0 dan 1 ini besarnya adalah 1. Lalu antara 0 dan 1 ini ada 5 bagian, sehingga setiap bagian itu tinggal 1 dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 0,2. Jadi jika nanti jarum itu menunjuk di strip yang pertama ini, maka hasilnya adalah 0,2. Itu mengenai cara pengukuran menggunakan multimeter, khususnya untuk tegangan searah. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan pengukuran tegangan pada baterai. Di sini sudah ada baterai atau aki. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita coba lihat spesifikasinya. Nah, di sini tertulis spesifikasi dari baterai itu adalah 12 volt. Sehingga ketika kita akan melakukan pengukuran menggunakan multimeter, langkah pertamanya adalah kita coba cari skala yang mendekati dengan 12 volt tapi berada di atasnya. Nah, kalau 10 itu masih di bawah 12 volt, yang di atasnya 12 volt tapi yang paling mendekati adalah 50, sehingga kita arahkan selektor ini pada angka 50. Nah, setelah kita arahkan pada angka 50, selanjutnya ini adalah tes pin. Tes pin yang berwarna merah ini positif, kita hubungkan ke kutub positif. Lalu tes pin berwarna hitam ini kita hubungkan menuju ke terminal baterai negatif. Nah, ini tidak boleh terbalik dilakukan. Selanjutnya kita baca skala pengukurannya. Nah, skala pengukuran pada multimeter di sana menunjukkan 4 volt, sehingga aki ini tegangannya adalah 4 volt. Selanjutnya yang kedua ada baterai. Baterai ini spesifikasinya itu adalah, nah ini terlihat di sini 1,5 volt. 1,5 volt. Lalu bagaimana cara kita mengukur menggunakan multimeter ini? Caranya adalah kita coba cari skala yang di atas 1,5 tapi yang paling mendekati.
dan yang paling mendekati itu adalah 2,5. Selektornya sudah kita arahkan ke 2,5, lalu kita hubungkan positif dengan terminal positif, lalu tes pin berwarna hitam ke terminal negatif, dan hasilnya di situ menunjukkan angka 150. Nah, tadi menunjukkan angka 150 di sini ya. Nah, karena tadi selektornya kita arahkan ke 2,5 dan skala yang kita baca adalah 250. Nah, nanti hasilnya kita bagi dengan 100 sehingga hasilnya adalah 1,5 volt. Selanjutnya ada baterai juga, akan tetapi baterai ini spesifikasi voltasenya adalah 9 volt. Nah, sekarang coba kita cek menggunakan multimeter apakah baterai ini masih 9 volt atau tidak. Nah, pertama kita cari dulu besaran skala yang di atasnya 9 tapi yang paling mendekati, yaitu adalah 10. Ketika selektor sudah menunjuk di angka 10, maka langsung saja kita periksa menggunakan multimeter. Nah, tes pin berwarna merah ini saya hubungkan dengan terminal positif, lalu tes pin berwarna hitam kita hubungkan dengan yang terminal negatif. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya jarum tidak bergerak, sehingga dapat dipastikan bahwa baterai ini sudah tidak memiliki tegangan. Nah, demikian tadi adalah cara pengukuran tegangan DC menggunakan multimeter analog. Jadi, kuncinya adalah pada saat mengukuran tegangan, mengukur tegangan, yang kita sesuaikan adalah ketika misalnya selektor ini menuju ke angka 10, maka skala yang ada di bagian atas ini yang kita baca adalah skala yang 0 sampai 10. Dan ketika kita arahkan ke 50, maka skala yang kita baca di atas ini adalah dari 0 sampai 50. Dan jika 250, maka yang kita baca adalah 0 sampai 250. Jadi ada sinkron antara angka yang ditunjukkan oleh selektor dengan skala bagian atas yang kita baca. Itu adalah pengukuran menggunakan tegangan. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran tahanan pada kabel busi. Di sini sudah ada kabel busi kijang. Nah, nanti kita akan coba periksa berapa tahanannya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita akan coba arahkan selektor menuju ke kali 10 terlebih dahulu. Nah, ini kali 10. Selanjutnya kita hubungkan tes pin merah dan hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita set 0. Kita set 0. Nah, ini sudah set 0. Nah, kalau sudah set 0, langsung saja kita gunakan untuk mengukur tahanannya. Ini bebas ya. Tes pinnya boleh bolak-balik. Nah, ternyata seperti ini. Nah, ini agak sulit dibaca kalau seperti ini ya. Agak sulit dibaca, sehingga coba kita arahkan ke kali 1K. Nah, kita set 0 lagi.
menunjukkan angka 0. Sekarang coba kita lakukan pengukuran pada kabel busi. Nah, dari sini bisa kita lihat. Coba saya dekatkan. Nah, ini agak susah ya. Coba saya dekatkan. Nah, ini berhentinya di strip ketiga setelah angka 1. Nah, tadi satu strip itu nilainya adalah 0,2. Kalau 3 strip berarti 0,6. 1 ditambah 0,6 berarti 1,6. Lalu tadi ini selektornya diarahkan ke kali 1K, berarti 1,6 dikalikan 1K. Ketemunya adalah 1600. Berarti tahanan dari kabel busi ini adalah 1600 ohm. Nah, caranya sangat mudah sekali. Ini adalah contoh pengukuran tahanan atau hambatan menggunakan multimeter. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.